bersama saya Rajif dan kali ini kita akan membahas tentang World Superbike yang di Mandalika. Sebenarnya World Superbike itu di Indonesia udah pernah race itu sekitar kalau nggak salah terakhir tahun 97 itu ada di Sentul. Lalu pada tahun 2021 Indonesia menyelesaikan salah satu sirkuit yang terbaru yaitu Mandalika dan menyelenggarakan Superbike kembali dan untuk pertama kalinya di Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok. Sorry. Sebenarnya Pulau Lombok nggak terlalu jauh dari Bali ya. Itu sekitar 5 jam nyebrang naik kapal dan kalau dari Denpasar sekitar sejam perjalanan ke pelabuhan. Jadi lalu pada pagelaran Superbike kali ini saya sebenarnya pengen nonton, pengen berangkat, cuman ya kondisi lagi tidak memungkinkan untuk berangkat ke sana sebagai penonton. Waktu itu ada link tersebar yang JPOM link untuk pendaftaran menjadi kru bagian tiketing. Saya dapat link itu, tertarik untuk mendaftar. Lalu setelah saya klik linknya ternyata linknya udah salah link atau kayaknya link rusak gitu. Jadi nggak bisa masuk ke pendaftaran ya. Lalu ya udahlah ya, berarti udah bukan rezeki saya kali waktu itu. 2 hari setelah saya mendapat link itu, tiba-tiba seorang teman saya yang bernama Cakra nelfon, Jip, kamu udah kerja ya? Udah Cak, kenapa emangnya? Enggak, ini aku mau ngajakin event. Emang event apaan? Event Superbike di Mandalika. Mau ikut nggak? Waktu itu jujur saya langsung, duh berangkat nggak ya, berangkat nggak ya? Karena emang saya udah kerja, udah in-house. Berangkat nggak ya, berangkat nggak ya? Ntar dulu Cak, coba tak pikirin dulu ya. Akhirnya nggak nyampe 2 jam, saya konfirmasi lagi ke Cakra, ke si Cakra. Ayo Cak, aku berangkat. Total perjalanan dan event itu 2 hari perjalanan, berangkat, training, 3 hari event, oh total 6 hari, total 6 hari. Jadi saya ya mempersiapkan agak ekstra lebih baju dan celana karena belum tahu kondisi di sana kayak gimana. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya 5 hari dan Senin keberangkatan pulang ke Bali. Berarti kalau saya sih biasanya kalau packing itu biasanya packing untuk baju siang aja. Jadi karena 5 hari total baju itu seharusnya 5 plus baju tidur itu 2, 7. Celana tidur 1, celana panjang 1. Ya sekitaran segitu sih kayaknya. Lalu plus ini ada matras dan ini sleeping bag. Lalu di situ ada kursi dan bantal angin. Lalu itu juga ada sarung dan sajadah ada di dalam tas saya yang itu. Oke, mari kita packing. Hari keberangkatan. Kalau boleh jujur, saya ikut event kayak gini baru 2 kali. Event yang pertama yaitu Sondrenalin, yaitu kerjasama juga dengan Cakra. Itu tahun 2016. Dan ini event kedua saya. Nyampe di titik kumpul keberangkatan, yang saya kenal cuma satu orang, Cakra. Dari total 134 kru waktu itu. Jujur, saya sih sebagai orang yang ambivert, agak nggak nyaman. Tapi ya show must go on, jadi saya harus menjalankan tugas dan kewajiban saya. Oh, sebelum keberangkatan itu kita melakukan rapid test antigen. Kalau dari perjanjian itu berangkatnya jam 9, tapi karena ya begitulah Indonesia, jam 10 kita baru jalan dari Denpasar. Di perjalanan itu memakan waktu 1 jam,
Dan jujur dalam satu bus itu saya nggak kenal sama sekali sama siapapun di dalam bus itu. Dan saya juga duduk di kursi kernet di paling depan, jadi ya nggak ada ngobrol sama siapapun di dalam bus. Setelah itu kita nyampe ke Pelabuhan Padang Bayi, dari parkiran kita jalan kaki menuju kapal. Lalu di dalam kapal ya saya bersiap untuk perjalanan 4 jam tanpa internet ya, kan karena di laut. Itu saya sudah download beberapa film di dalam handphone. Niatnya pengen nonton. Tapi akhirnya saya berkenalan dengan beberapa orang di dalam kapal. Ya jadi nggak sendiri-sendiri banget sih. Sesampainya di Lombok, eh, kita menunggu bus jemputan kita selama berada di Lombok. Tapi ternyata kita di sana mendapat sedikit masalah, yaitu dari Organda Transport di pelabuhan. Mereka sudah pakai stiker-stiker USBK semua itu di mobilnya. Lalu dari pelabuhan itu sebenarnya udah ada shuttle transport untuk ke USBK dengan gratis dengan cara menunjukkan tiket sebagai penonton USBK. Nah, yang jadi masalah, kita itu kan panitia dan si para organda di sana itu ngomong kalau seluruh USBK itu dihandle sama mereka. Jadi kalau walaupun kami panitia, itu dihandle sama mereka. Karena kami tidak mengarah ke Mandalika, karena kami menginapnya kan di Mataram. Jadi karena tidak mengarah ke Mandalika, itu ada biayanya untuk nganternya ke arah Mandalika. Ke arah Mataram. Kalau nggak salah itu sekitar 250.000 deh per mobil. Per mobilnya bisa isi sampai 5-6 orang. Sedangkan kami ngomong kalau kami itu kesana sebagai panitia, bukan sebagai penonton. Dan datanglah bus yang KP3 di sana juga udah mengerti dengan yang kami maksud gitu. Tapi tetap aja Organda masih tetap nggak peduli. Ya itu sempat cekcok juga. Lalu bus yang menjemput kami datang dan itu pun para awak bus sempat ditahan sama mereka untuk dimintai keterangan. Kenapa mengambil penumpang mereka? Kasarnya bagi mereka ya. Sedangkan awak bus itu tidak mengambil penumpang mereka. Mereka ditugaskan untuk penonton, bukan untuk kru, gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah. Mereka aja yang kurang mendapat penyuluhan tentang itu. Akhirnya kita nyampe di hotel kita di Mataram itu sekitar jam 7 malam. Ya, sekitar jam 7 malam WITA. Setelah itu kita melakukan pembagian kamar, briefing awal briefing awal untuk para SPV dan bersiap untuk berangkat besok. Hari pertama itu kita cuma pengenalan tempat. Kita ke Mandalika. Perjalanan dari Mataram ke Mandalika itu sekitar 1 jam. Lalu sampai di sana kita cuma pengenalan tempat, venue-nya di mana, tiket box-nya di mana, lalu tribunnya seperti apa, itu sesuai dengan tugas-tugasnya kita yang di plotting dari awal. Kalau sebagai penonton ya, sebagai spektator, itu kita masuk, tes antigen bagi yang belum, kalau udah tinggal tunjukin tes antigennya, lalu tukar tiket box menjadi gelang yang waterproof. Ini juga banyak nih kejadian kemarin. Nanti itu saya ceritakan. Ditukar menjadi gelang, lalu setelah ditukar menjadi gelang, spektator itu diarahkan menuju ke parkir shuttle, di mana tempat saya bertugas waktu itu. Lalu dari shuttle itu kita scan gelangnya, lalu diarahkan ke bus-bus yang sesuai dengan warna gelangnya. Nanti dari sana bus itu menuju ke titik, misalnya gelangnya warna purple, nanti akan menuju ke gate yang warnanya purple juga. Nah, lalu dari gate purple itu spektator harus jalan kaki menuju ke tribunnya gitu.
pulang, dan kali ini kita lebih akrab pulang karena emang kita udah 3 hari kerja bareng gitu kan, 3 hari ketemu. Yang akhirnya dari yang saya nggak punya temen, yang temen saya cuma Cakra aja waktu berangkat, jadi banyak banget sih. Jadi ketemu keluarga baru gitu. Jadi ketemu saudara, ketemu keluarga baru. Tetap kompak ya, tim USBK. Gak banyak yang bisa diceritain, tapi menarik sih sebenarnya. Bekerja di belakang layar, pagelaran internasional kayak gini. Jadi kita tahu nambah-nambah pengalaman juga. Nah, yang nanti Superbike, sorry, yang MotoGP bulan Maret ini saya belum tahu. Akan berangkat sebagai penonton atau berangkat kembali sebagai tim validator. Karena teman-teman dari event WSBK kemarin mereka ngomong kemungkinan kita bakal jadi panitia lagi untuk validatornya di sana. Mau berangkat nggak? Aduh, sebenarnya tawaran yang menarik sih. Tawarannya menarik banget. Lihat kondisi deh nanti. Akan jadi penonton atau jadi validator lagi. Dan kalau saya jadi validator lagi, saya nggak mau di shuttle. Saya maunya di tribun biar bisa nonton. Oke lah, begitu cerita singkat perjalanan kemarin sebagai tim validator di event Mandalika World Superbike Mandalika 2021.